Halo kawan Kaliber. Kaliber kembali menjumpai Anda di hari Minggu tanggal 26 Mei ini. Dengan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Masih bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Edi Wahyudi, juga kawan kaliber semua dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa jumpa lagi di hari Minggu ini, tetap membahas isu-isu terkini, tetap kita mengupas, menganalisa berita-berita dari media mainstream. Nah, jadi kita biarpun ini long weekend ya, tapi kita tetap harus semangat. Ini Ya, ada betul. berita apa Mas hari ini, Mas? Ini kita kembali mengamati Pilkada Jakarta khususnya ya. Pilkada 2024. Gitu ya. Nah, ini kayaknya nama Anies Baswedan yang masih menjadi primadona di pemberitaan di mana-mana ini. Saya bacakan Ya, saja. ya. Jalan berliku Anies maju pada Pilkada Jakarta. Sejumlah parpol kini prioritaskan kader. Mantan calon presiden atau capres Anies Baswedan tengah menghadapi jalan berliku setelah mempertimbangkan akan maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024. Sebab sejumlah partai politik yang semula meliriknya justru kini berbalik arah memprioritaskan kadernya untuk bertarung pada Pilkada DKJ 2024. Sebut saja Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, PDI Perjuangan atau PDIP, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ketiga parpol ini sebelumnya terbuka untuk mendukung Anies dalam gelanggang politik Jakarta. Namun, kini mereka lebih memilih untuk mengutamakan kader mereka. Hambatan yang ditemui Anies dinilai tak lepas karena ia bukanlah kader parpol. Faktor tersebut yang membuat Anies akan sulit dipinang parpol untuk maju pada Pilkada DKJ 2024. Meski sempat menyatakan ingin rehat dari percaturan politik pasca keikutsertaan dalam Pilpres, Anies kini serius mempertimbangkan maju dalam Pilkada DKJ. Pertimbangan ini bahkan sudah dikemukakan Anies di hadapan warga Jakarta, tepatnya saat menghadiri acara di Kampung Jaringan Rakyat Miskin Kota Kampung Marlina. Jadi ini maju mundur kayaknya ini. Kemarin kan sudah ada partai-partai yang siap mendukung. Nah, sekarang berubah lagi pernyataannya. Itulah politik Indonesia. Gimana, Mas? Ya, sebelum mulai mungkin saya harus membuat pernyataan resmi nih, Mas. Tapi kayaknya udah pernah, tapi mungkin bagi yang belum tahu, saya buat pernyataan resmi dulu. Kalau Mas Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta, saya tidak akan memilih, saya Indra Karismiaji tidak akan memilih Anies Baswedan. Ya, karena sama kayaknya kita. Karena KTP-nya saya Jawa Barat. KTP saya Tangerang. Oke, jadi kalau kita pernah membahas dari sudut pandang para relawan, bagaimana pendukungnya Pak Anies ini menilai bagaimana kalau beliau maju ke Pilgub Jakarta. Kalau sekarang kita akan mengambil dari sudut pandang para parpol. Jadi ada perkembangan yang sangat menarik, ya. Bagaimana parpol ini melihat sosok Anies Baswedan sekarang, ya. Terus terang, mayoritas itu melihat sosok Anies Baswedan itu adalah sebuah ancaman di tahun 2029 nanti. Jadi ada beberapa bahkan menggunakan istilah anak macan. Anak macan tuh jangan sampai gede, jangan sampai nanti bisa menyerang kita sendiri. Jadi memang ada upaya apapun caranya bagaimana supaya seorang Anies Baswedan itu tidak punya panggung politik. Karena kalau beliau punya panggung, 2029 pasti akan berhadapan dengan beliau. Ini sudut pandang dari para parpol ya, karena semua sudah berpikir ke 2029 kan. Nah, bahkan ada beberapa tokoh lah, tokoh em, levelnya itu sekarang jadi kepala daerah ya,
yang memang sempat dipanggil, mau ditugaskan secara khusus untuk bertarung di Pilgub Jakarta, di Pilkada Jakarta, seandainya Anies Baswedan turun. Nah, tapi beberapa kepala daerah ini menolak. Kenapa? Karena kasihan gitu. Ini menarik kan? Mereka mengatakan, aduh hubungan saya itu baik dengan Pak Anies Baswedan. Masa sekarang dia sudah apa berdarah-darah terus saya yang akan menghabisi nyawanya gitu. Jadi nggak enak gitu. Jadi memang memang serius ini bagaimana eh, kelompok-kelompok tertentu itu menilai sosok Anies Baswedan. Nah, jadi kalau saya sendiri sih menilai memang juga sebaiknya Mas Anies itu jangan maju sekarang gitu. Karena kalau betul-betul dia maju dan betul-betul akan berupaya dihabisi karena mereka takut nanti 2029 itu menjadi ancaman, habis karirnya. Lebih baik dia itu betul-betul mencari panggung dengan cara yang lain sambil mengkonsolidasikan kekuatan. Jadi betul-betul 2029 itu akan maju tanpa dipotong dulu sekarang, tanpa dijegal dulu kan gitu. Karena ini masih masih kondisinya masih panas, masih residu dari Pilpres itu masih ada gitu. Dan kelihatannya ya itulah kelompok-kelompok tertentu melihat sosok Anies Baswedan itu memang sosok yang sangat menakutkan gitu. Dan ini akan punya bahaya bagi Mas Anies sendiri kalau memaksakan diri gitu. Bahkan eh, ini kan menarik Mas. Kemarin juga ada berita lain kalau DPW PKS itu ada beritanya ya, itu membuat pernyataan untuk apa? Memilih Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Padahal kalau kita yang di dunia politik tahu semua yang namanya PKS itu nggak mungkin keputusan itu diambil oleh DPW. Keputusan itu pasti diambil oleh Majelis Syuro. Itu sudah eh, kita tahu semua lah kan. Jadi sepertinya juga ada upaya-upaya tadi untuk mendorong supaya istilahnya apa ya, bikin jebakan Batman gitu loh, ya kan, supaya bagaimana caranya Mas Anies tetap maju tapi nanti dihabisin. Itu yang kami lihat ya. Di sisi lain juga mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang juga ingin sosok Anies Baswedan itu berkuasa karena butuh kerjaan nih Mas itu. Karena butuh butuh posisi, butuh ini kan ya kita sama-sama pernah dalam dalam satu kelompok kan apa satu kubu kan gitu. Jadi kita tahu orang-orangnya seperti apa. Nah, ini juga jangan jangan sampai mengorbankan sosok yang karismatik, sosok pemimpin yang punya potensi luar biasa untuk membangun Indonesia, itu jadi terjebak hanya karena kepentingan kelompok tertentu yang butuh jabatan, butuh posisi, mungkin penghasilan. Untuk Itu kepentingan Mas. pribadi lah ya. Ya, pribadi dan kelompok lah kan gitu. Jadi jadi kita juga harus harus mampu untuk menganalisa situasi dan kondisi. Jadi betul-betul banyak pihak nih kalau kita bicara di level perpolitikan nasional ya, menilai sosok Anies Baswedan ini kalau sampai dia jadi gubernur itu sama aja melihara anak macan. Istilahnya begitu. Nah, jadi akan diupayakan bagaimana caranya untuk menghabisi beliau. Nah, Kita bisa lihat terus kan, ya, kalau misalnya Pak Anies nggak jadi maju gitu loh ya.
Ini para simpatisan Anies Baswedan kan masih butuh figur lagi yang paling tidak mendekati Pak Anies untuk bisa menampung atau me- yang menampung perjuangan aspirasi pendukung Pak Anies itu. Itu siapa tokohnya ini kalau menurut Mas Indra? Ya, kita kan melihat banyak figur-figur yang tadinya berada di kubu 01 kan. Jadi apa namanya? Kita sama-sama memperjuangkan perubahan, ya. Kita sama-sama memperjuangkan perubahan. Kita punya visi, misi yang sama kan, itu kenapa kita berada dalam satu kubu, karena kita punya cara pandang yang sama, punya impian yang sama kan begitu. Nah, bagusnya kalau mereka yang maju, ide perubahan, gagasan perubahan, perbaikan, termasuk bagaimana kita mengurangi korupsi, kolusi, nepotisme itu akan tetap hidup, ya, perjuangan itu akan tetap ada, tetapi resistensi, upaya untuk menjegal, upaya untuk bagaimana caranya itu dibunuh, itu tidak sekuat kalau Anies Baswedan yang maju. Jadi kan begini Mas, contoh aja misalnya, eh, kalau misalnya di Sumatera Utara, gitu, dari kubu perubahan gitu, yang maju Pak Edi Rahmayadi, kan orang nggak ada yang akan berpikir sosok Pak Edi Rahmayadi itu akan nyalon jadi presiden 2029, ya kan? Atau misalnya Pak Wahidin Halim di Banten, ya dulunya apa memang gubernur di sana, misalnya akan maju maju di pilkada ini, kan orang nggak akan berpikir kalau dia akan maju di 2029. Jadi yang anggapnya ya sebagai kompetisi biasa. Jakarta misalnya yang maju Pak Sudirman Said, kan semua orang tahu kalau beliau itu punya visi dan misi yang sama dalam perubahan, kan. Tapi juga nggak akan dianggap anak macan gitu. Di tahun 2029, saya itu bertanya dengan eh, Pak SS sendiri kan, bahkan di podcast kita yang sudah tayang juga, kan beliau mengatakan ya sudah pasti kalau kalau saya itu nggak akan maju di 2029 untuk sebagai sebagai presiden, ya, karena beliau sendiri punya cara pandang adalah harusnya misalnya jadi pemimpin di Jakarta ini, sekarang DKJ ya, daerah khusus Jakarta itu jangan cuma dijadikan batu loncatan. Jadi betul-betul harus bagaimana melayani eh, rakyat warga Jakarta sepenuhnya, betul-betul sepenuh hati, sepenuh tenaga, tanpa ada agenda mau maju lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya rakyat Jakarta ditinggal lagi nih, kan sudah sudah terjadi beberapa kali ini. Rakyat Jakarta ditinggal oleh pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya untuk maju lagi ke eh, kontestasi pilpres gitu. Itu contohnya lah, bagaimana kita bisa memperjuangkan perubahan, dan kita juga pernah menyampaikan kan, posisi Pak Anies itu akan menjadi mentor para kepala daerah yang membawa gerakan perubahan ini. Jadi tetap dikonsolidasikan, sosok Anies Baswedan itu tetap tetap menjadi perekat buat buat para kepala daerah ini, dan akhirnya 2029 pun punya kekuatan yang sangat dahsyat untuk berkontestasi di level pilpres tanpa ada upaya penjegalan dulu. Kalau sekarang udah dijegal kan habis. Ya coba pikir aja, kalau andai kata betul-betul seorang Anies Baswedan maju,
dan semua kekuatan akan menjegal beliau. Kita kan sudah lihat apa yang terjadi di Pilpres kemarin. Kalau bahkan karena punya tujuan tadi bagaimana caranya membunuh dia supaya tidak maju lagi 2029, bisa jadi kekuatan yang melawan Anies Baswedan ini lebih dahsyat. Nah ini para simpatisan, para relawan, para pendukung Anies Baswedan kuat nggak ngelawan itu kan? Kan ibaratnya kita pakai bambu runcing, disuruh perang lawan tank, lawan rudal, lawan pesawat tempur canggih kan. Nah kalau nggak kuat, habis dong. 2029 kita nggak punya lagi tokoh yang siap berkontestasi di eh, Pilpres, gitu Mas. Salah satu alasan parpol-parpol untuk mengurungkan niat mendukung Anies Baswedan misalnya kemudian hari ya. Itu alasannya adalah mereka akan mengajukan kader sendiri, PKS, PKB, PDIP itu sudah mungkin sudah menyimpan nama-nama dari kader mereka sendiri. Mas Indra melihat kader-kader parpol mana atau siapa aja yang pantas untuk menggantikan sosok Anies Baswedan ini? Ya kalau saya sih melihatnya itu kan hanya apa yang disampaikan ke publik. Tetapi di balik itu kan tadi ada justru malah ada agenda-agenda tadi bagaimana cara memandang apa para parpol ini memandang posisi Anies Baswedan. Kan em, apa ya? Kita coba lihat apa juga apa yang disampaikan oleh jubirnya Partai Demokrat yang terakhir nih, bukan bukan yang kita waktu itu sudah pernah bahas ya, mengatakan Demokrat terbuka untuk Sudirman Said maju, tapi tertutup buat Anies. Itu kan ada beritanya juga seperti. Jadi kita bisa melihat, oh berarti memang ada ketakutan, dan itu sangat wajar. Karena kan kita melihat dengan kondisi segala macam keterbatasan kemarin, pemilihnya Anies Baswedan itu hampir 25%. Ya kan? Dan itu bisa bisa bertambah, apalagi kalau beliau punya panggung selevel Jakarta. Nah, itu yang kita lihat ya. Dibandingkan memang tujuan utamanya untuk mendorong kader sendiri. Partai-partai parpol ini kan nggak banyak yang cara berpikirnya ideologis. Kan lebih banyak yang pragmatis kan gitu. Gimana caranya menang gitu. Ini yang saya lihat ya gitu. Jadi, Gitu ya Mas. kita masih menunggu ini nama siapa lagi yang akan muncul dan menguat di Pilkada Jakarta ini. Kita tunggu juga komentar dari kawan Kaliber. Kawan Kaliber Ya, siapa yang disebut sebagai yang Anda anggap sebagai orang yang paling pantas untuk dimajukan di Pilkada DKJ berserta alasannya ya. Bisa saja ya. nama siapa-siapa tapi tidak ada alasan yang kuat ini. Sebut tokohnya dan alasannya apa. Ma Edi Wahyudi kira-kira gimana? Kenapa? Nama Edi Wahyudi bisa nggak maju sebagai Bisa aja, gubernur? bisa saya diajukan, tapi saya masih atas kondisi. Saya tidak berpikiran untuk menjadi ke gelanggang politik, Mas. Ya, apa Indra Karismi Haji yang dimajukan. KTP-nya Jawa Barat soalnya jadi nggak bisa maju. Nggak tergantung KTP, Mas. Jadi jadi gini, nanti kita coba lihat apa yang saya sampaikan hari ini ya. Kalau benar yang namanya Anies Baswedan itu maju sebagai calon gubernur, siapapun yang mengusung, itu nanti lawannya akan betul-betul ditempatkan lawan yang sangat kuat karena tadi akan ada upaya bagaimana supaya anak macan ini tidak berubah menjadi macan. Coba deh kita lihat. Dan itu tentunya banyak berasal dari mereka-mereka yang sudah punya calon di 2029. Dan ini memang didorong untuk berkontestasi 2029. Nah kan daripada jadi kan sudah dibuang dulu calonnya dari 2024 ini. Nah, itu memang akan menjadi pertarungan yang menarik ya, jadi perang bintang di Jakarta, kan? Tapi tadi bisa jadi karir politiknya Mas Anies habis
Dan gerakan perubahan jadi nggak punya calon lagi 2029. Kan lebih baik sekarang tuh rehat dulu, menyiapkan kekuatan dulu, ya kan, betul mengkonsolidasikan kekuatan baru. Kita punya betul-betul sesuatu yang tanpa diganggu-ganggu ya, gitu. Ya, Termasuk termasuk ini loh, Mas. Eh, kita pun melihatnya ya, andai kata, andai kata Mas Anies maju dan tetap menang di Jakarta, andai kata, itu selama beliau memimpin juga akan diganggu gila-gilaan gitu, ya kan? Apa yang mau dibuat itu akan didegradasi, bahkan lebih parah dari kemarin. Kan kita lihat lewat melalui buzzer, melalui parpol di DPRD, itu kan semua ditekan seakan-akan nggak punya prestasi apa-apa. Dan itu terus terang saya sebagai yang turun ke lapangan, ketemu dengan masyarakat sebagai juru bicara ya, itu berpengaruh loh. Masyarakat itu banyak yang juga berpikir selama 5 tahun kemarin Anies Baswedan memimpin itu hanya bisa berkata-kata gitu tuh, nggak ada karyanya. Padahal karyanya banyak sekali, tapi kan karena tadi loh ada kekuatan yang mendegradasi, mendiskreditkan Anies Baswedan itu. Nah itu yang kita juga harus berhitung kalau memang kita mau ada perubahan di 2029. ya. Ini kawan Kaliber, kayaknya Mas Indra Karismiaji itu sudah mengantongi nama yang kuat untuk diajukan di pilkada, tapi tidak disebut sekarang ini ya. Kalau seandainya Pak Anies Baswedan nggak maju ya, ada nama yang kuat. Tapi kita tunggu di episode-episode berikutnya di Kaliber. Terima kasih kawan Kaliber, Anda sudah menonton video ini sampai akhir dan memberikan komentar sesuai dengan isi yang kami utarakan di sini. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.